Condro lan Kartika Haneksen. Kita lanjutkan kajian kita mengenai sampurna hidup atau urip kasampurnan menurut ajaran Wali Songo. Kemarin sudah kita bahas 3 langkah untuk mencapai kesempurnaan hidup di ajaran Wali Songo. Selanjutnya adalah yang keempat, yakni sempurna sakarat. Sempurna sakarat artinya tidak lagi pati dan kembali pada hakikat hidup yang ditambah dengan sifat hayun. Setelah mampu meniadakan keinginan dan merasa sejiwa dengan zat yang mulia, maka langkah selanjutnya adalah meniadakan pati, yaitu tercabutnya roh atau nyawa dari raga. Namun sebelum dilanjutkan, saya mohon dukungan panjenengan terhadap channel Tenggarnesia dengan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, memberikan like dan juga komentar. Mati dalam pengertian pulangnya roh kepada zat Maulana akan menghampiri setiap manusia. Kebanyakan mereka akan merasa takut dan minta dijauhkan dari mati karena merasa was-was terhadap nasib yang akan diterima kemudian, atau mereka takut kehilangan kesenangan yang telah diraihnya semasa masih di dunia. Demi meraih hidup yang sejati, mati dalam pengertian ini harus ditiadakan. Sebenarnya istilah mati ini hanyalah fanta morgana. Cobalah ditelaah lebih jauh. Pada awalnya, raga manusia tidak ada. Sebelum menjadi manusia, raga hanyalah sebuah sel telur yang bertemu dengan sebuah sel sperma yang tak akan terlihat dengan mata telanjang karena sangat kecil. Kemudian keduanya bertemu dan akhirnya terbentuklah sigot yang semakin lama berkembang hingga menjadi bayi. Secara otomatis raga bayi ini bersifat bumi yang terdiri dari unsur api, air, tanah, dan udara. Bayi akan terus tumbuh menjadi besar dan tua. Setelah ajalnya datang, raga itu pun kembali menyatu ke dalam bumi dan unsur-unsurnya terurai. Unsur tanah bergabung dengan tanah, unsur air bergabung dengan air, unsur api bergabung dengan api, dan unsur udara bergabung dengan udara. Setelah menyatu dengan bumi, raga itu menjadi tidak ada lagi dan lenyap. Ini adalah siklus alami yang menjadi setiap saat. Pada dasarnya, sebutan air mani, sel telur sigot, embrio bayi, dan orang ini hanya sebutan semu. Semua itu berasal dari unsur bumi dan akan kembali ke dalam bumi. Raga manusia yang terdiri dari unsur bumi ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ia menjadi hidup karena mendapatkan roh, sehingga setiap benda di bumi memiliki energi, termasuk manusia. Jadi bukan raga yang hidup, tapi roh yang menghidupkan. Tidak ada istilah mati terhadap raga, karena awal dan akhirnya ia tidak pernah hidup. Roh tersebut berasal dari Allah Ta'ala yang ditiupkan ke dalam jasad sebagai penopang hidup di dunia. Ketika datang masanya pulang, ia pun kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Tak ada yang berkurang atau rusak dalam diri roh atau nyawa ini. Demikian pula dengan jiwa
yang menjadi motor gerakan raga. Jiwa manusia sudah ada di alam misal. Ia dipindahkan ke raga manusia ketika masih dalam kandungan ibu. Sebagai motor penggerak jiwa akan menggerakkan raga bayi. Hal ini terlihat dari gerakan semasa dalam perut ibu yang dikatakan sebagai permulaan hidup. Setelah lahir, jiwa akan berada pada raga, kecuali ketika sedang tidur. Ia akan selalu berada di dalamnya selama roh masih belum tercabut. Ketika ajalnya telah tiba, jika akan berpindah tempat dan akan kembali ke alam misal, tempatnya dahulu. Andai pun terjadi perubahan dalam jiwa, hal itu disebabkan oleh tindakan selama menyertai raganya di bumi ini. Jadi, ketika ajal menjemput, jiwa tidak mati, namun hanya berpulang ke tempat asalnya dari alam ajsam ke alam misal, dan tetap hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Sedulurku sekalian, hakikat pati, yakni menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada mati dalam arti sebenarnya. Istilah mati ini hanyalah buatan manusia dan disepakati secara umum. Jika seorang telah mampu meniadakan pati ini, berarti ia telah hidup langgeng atau kekal yang ada batasnya. Maksudnya raga akan langgeng atau menyatu dengan bumi sampai datangnya hari kehancuran. Jiwa akan kekal di alam misal, namun tetap memiliki batas akhir sebagaimana yang telah ditentukan. Yang kelima, sempurna hidup. Sempurna hidup artinya tidak ada hidup, tapi hanya dat yang nyata. Setelah memasuki kelanggengan hidup bersama raga, jiwa, dan rohnya, maka langkah selanjutnya untuk menemukan hidup sejati adalah meniadakan kehidupan tersebut. Pada dasarnya, bumi dan segala sesuatu di alam ajsam, jiwa beserta segala sesuatu dalam alam misal, serta roh dan semua yang ada di dalam arwah, semua itu tidak ada, digulung dan dilebur dalam kesatuan Nur Muhammad. Akhirnya Nur Muhammad itu pun lenyap, karena nyatanya Dat Maulana yang kekal abadi selamanya. Dat atau aku inilah yang disebut hidup abadi. Seseorang yang menyatukan diri dalam Dat akan merasa hidup kekal tanpa tersentuh kematian, sakit, susah, dan juga tidak rusak. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, yang pada mulanya dirahasiakan oleh Wali Songo, namun akhirnya boleh diajarkan meskipun dengan syarat-syarat tertentu.